Yang kami hormati, tibalah saatnya kita mendengar perkenalan dan sekilas visi misi para calon tetap yang telah disampaikan koordinator panitia teknis daerah tadi. Untuk melihat kesiapan Bapak Ibu semua, mungkin jempolnya diangkat, sudah siap dengerin belum? Jempolnya. Terdaftar sudah ada 121 partisipan dan setiap partisipan sepertinya ada 5, 7, ada yang 10 orang. Kurang lebih Bapak Ibu 3 kandidat didengarkan sekitar 300 mungkin 350 orang. Semoga semua mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya pada siang hari ini. Siap semua, Nggih? Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai nomor urut yang tertera dalam keputusan panitia seleksi, kami awali dan kami persilakan terlebih dahulu kepada calon tetap nomor urut 1, Ibu Hajah Peniwati Hadi Sukamto SH. Sambil persiapan beliau sedikit, mohon izin Ibu, saya memperkenalkan Ibu. Sudah keluar gambarnya, terima kasih Ibu. Beliau lahir di Surakarta, 4 Juli 1965. Aktivitas beliau sebagai notaris PPAT di Kabupaten Karanganyar, Bu. Alamat beliau ada di Dukuh Tegal Minangun, RT 02, RW 13, Tegal Gede Karanganyar. Kantor beliau di Jalan Laut Timur 143 Karanganyar. S1 beliau diselesaikan di Universitas Brawijaya pada tahun 87 dan kenotariatan beliau diselesaikan di Universitas Pajajaran Bandung tahun 90. Mungkin akan dilengkapi langsung oleh beliau sambil memperkenalkan dan menyampaikan visi dan misinya tentunya untuk kita semuanya dan untuk Mitra ke depan lebih baik. Monggo waktu sepenuhnya kita kasih waktu dulu Pak. Ya. 30 menit maksimal atau 50 menit ya. Nanti kita mulai. Mohon izin Ibu untuk waktu Bapak Ibu para calon tetap, mungkin di awal sesi kita memberikan waktu 10 menit Ibu ya, maksimal 15 menit untuk nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Yang terhormat Ibu Peniwati Hadi Sukamto, waktu kami persilahkan Ibu. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak, apakah saya boleh share screen Pak? Silakan Ibu, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peniwati Hadi Sukamto, Pak. Sejujurnya saya ini adalah salah satu pemegang polis setia dari asuransi Bumi Putra, karena saya pada dasarnya itu menjadi pemegang polis asuransi itu sejak tahun 1993. Kebetulan karena saya sangat mencintai AJB Bumi Putra inilah, maka saya memang memberanikan diri untuk ingin menyumbangkan suara ataupun apa sehubungan dengan masalah yang sedang dialami oleh AJB Bumi Putra. Dalam kesempatan ini, terima kasih sekali karena saya sudah diberi waktu di ruang virtual untuk bisa bersama-sama dengan semua yang hadir, juga termasuk mungkin rekan-rekan pemegang polis dari ketiga kelompok tadi yang sudah disampaikan. Intinya saya hanya diberi waktu 10 menit, saya hanya ingin menyampaikan poin-poinnya, yaitu satu, bahwa tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa kebetulan saya berdinas sebagai notaris dan PPAT di Kabupaten Karanganyar. Kemudian kebetulan sekali saya selalu mengikuti permasalahan Bumi Putra hingga sampai hari ini, Pak. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana program kerja saya sebagai berikut. Mungkin dimulai dari biodata, boleh ya Pak? Biodata, nama saya Peniwati Hadi Sukamto, tadi sudah disampaikan, saya bekerja sebagai orang profesi, sebagai notaris dan PPAT di Kabupaten Karanganyar. Kemudian, riwayat pendidikan saya, Fakultas Hukum saya di Brawijaya dan kenotariatan saya di Pajajaran Bandung.
Kemudian riwayat organisasi saya, saat ini saya menjadi Dewan Kehormatan Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar dan penasehat Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah untuk Kabupaten Karanganyar. Kemudian periode 2012-2015 sampai 2015 dan 2019 saya sebagai Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar. Adapun visi saya ingin mentransformasikan AJB Bumi Putra ini sebagai asuransi yang modern, handal, bertumbuh, dan memberi kepastian hukum kepada pemegang polis. Adapun misi saya adalah mengawal proses pemilihan direksi dan dewan komisaris sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AJB Bumi Putra. Yang kedua, melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Ketiga, menyusun solusi untuk menyelesaikan masalah hukum terkait pembayaran polis. Yang keempat, mengawal AJB Bumi Putra dalam mematuhi aturan dari pemerintah dan regulator, dalam hal ini OJK. Kemudian yang terakhir, membantu memperhatikan kesejahteraan agen dan karyawan, serta menciptakan suasana bekerja yang harmonis. Adapun program kerja saya, 1. Berkolaborasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan untuk menyelesaikan kasus hukumnya, kemudian menyelenggarakan pemilihan direksi dan dewan komisaris, mendampingi, mengawal, dan mengarahkan upaya hukum terkait penjualan aset, mengawasi proses pembayaran klaim asuransi kepada pemegang polis. Mohon maaf, karena saya sejujurnya seperti tadi yang disampaikan oleh beliau pembawa acara, saya ini tidak lain dan tidak bukan hanya sebagai salah satu pemegang polis setia dari Bumi Putra. Sehingga inilah pengertian saya tentang AJB Bumi Putra yang saya ketahui sampai hari ini. Jadi mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena kebetulan saya orang yang berlatar belakang hukum, saya praktisi hukum, sehingga saya menitik beratkannya tentang hal-hal hubungannya dengan penyelesaian dan kepastian hukum untuk para pemegang polis. Karena setahu saya, sejak tahun 2017 sampai 2021 ini, kami sebagai para pemegang polis yang sudah jatuh tempo, itu kan juga belum ada kepastian hukum untuk kapan kami sebagai pemegang polis setia ini bisa mendapatkan hak kami, ataupun rekan-rekan pemegang polis yang sampai saat ini masih melakukan pembayaran premi. Nah, makanya harapan kami sebagai pemegang polis ingin memberikan sumbangsih suara ataupun input ataupun apapun untuk menyelesaikan masalah Bumi Putra sehingga sampai terbentuknya BPA yang baru sesuai penetapan pengadilan, karena per 1 September Bumi Putra diharuskan menunjuk BPA yang baru untuk supaya bisa menunjuk dewan komisaris dan direksi. Itu saja, Pak, mungkin materi singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan itikat baik saya sebagai salah seorang pemegang polis bisa menjadikan warna, dan siapapun nanti rekan kami yang juga sudah ikut hadir di dalam pertemuan virtual ini yang akhirnya bisa mewakili kami Dapil 6 Jawa bagian tengah, itu bisa membawakan suara kami sebagai pemegang polis dan menjadi BPA yang amanah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau boleh saya buka semua, boleh kasih aplaus buat Bu Peniwati. Izin saya mute lagi. Kesempatan yang kedua, kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur RM Bagus Irawan, ST MSI IPM. Sudah on belum? Oh, sampun nggih. Mohon izin Pak Bagus, saya perkenalkan profil singkat Pak Anji. Ya. Ya, beliau lahir di Surakarta 11 April 1971. Aktivitas beliau sebagai dosen dan konsultan ahli. Alamat beliau di Jalan Perum
Gedawang Permai, Banyumanik, Semarang. Profil singkat beliau, pendidikan S1 di Teknik Mesin, Universitas Diponegoro, Semarang, lulus tahun 96. Kemudian S2 Ilmu Lingkungan, selesai tahun 2003 di Universitas Diponegoro, Semarang juga. S3 beliau di Ilmu Lingkungan juga di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2015. Kemudian profesi insinyur beliau diselesaikan tahun 2021 di UMS Surakarta. Berikut profil singkat beliau. Untuk kesempatan berikutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur M. Bagus Irawan untuk menyampaikan perkenalan visi dan misi. Waktu kami persilakan Bapak untuk 10-15 menit ke depan. Baik, Matur nuwun. Mohon izin saya bisa share screen. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sampun, Pak. Sudah. Baik. J. Mohon izin pimpinan sidang, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Jogja, Bapak Joko, Koordinator Wilayah Semarang, Jawa Tengah, ya, Pak Edi, dan tadi juga ada Koordinator Pemasaran, Pak Suryadi. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan paparan visi dan misi terkait dengan keikutan serta saya sebagai calon Badan Perwakilan Anggota di Bumi Putra. Sebelumnya saya juga mengaturkan terima kasih, tidak menyangka saya menjadi 3 besar. Dan tadi ada senior saya Bu Penny ya, dan juga Pak Bagi ini lebih senior dari saya dan juga lebih berpengalaman tentunya. Tetapi saya mohon izin untuk bisa menyampaikan beberapa visi dan misi, termasuk juga program kerja terkait dengan bagaimana nanti upaya untuk melakukan restrukturisasi dan termasuk mengatasi benang ruwet dan problematika yang ada di Bumi Putra itu sendiri. Baik, izinkan saya akan memulai dari visi saya, Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi sudah disampaikan oleh moderator pekerjaan ya dan lulusan. Jadi saya adalah dosen di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Saat ini masih menjadi dekan Fakultas Teknik periode kedua. Kemudian saya bekerja di jasa konsultansi dan konstruksi sebagai konsultan ahli lingkungan K3 dan kemudian juga sebagai konsultan ahli teknik mesin. Kemudian saya juga sebagai tim provisi ahli bangunan gedung di DPU Kabupaten Wonosobo. Kemudian tadi pendidikan juga sudah disampaikan oleh moderator, mulai dari S1 teknik mesin sampai S3 doktor ilmu lingkungan, dan satu hal yang harus dipenuhi sebagai seorang insinyur adalah harus mengambil program profesi insinyur, sehingga mau tidak mau saya harus sekolah lagi untuk yang keempat kalinya. Kemudian asosiasi profesi dan organisasi, saya juga termasuk sebagai tim teknis PI Wilayah Jawa Tengah. Kemudian saya juga sebagai anggota, sebagai wakil ketua umum Asosiasi Profesi Teknik Indonesia. Kemudian saat ini saya juga masih menjabat sebagai wakil ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dan saya juga ikut di bidang lingkungan hidup Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah. Terpaksa. Baik, saya teruskan. Nah, saya melihat Bapak Ibu sekalian, karena Bumi Putra dan BPA itu punya tugas masing-masing, direksi dan kalian dan sebagainya bermasing-masing, sehingga saya lebih terfokus kepada tugas saya nanti jika terpilih, bagaimana visi dan misinya. Karena secara operasional
secara tupoksi tentunya itu adalah merupakan tugas direktur, direksi, ya, kepala bagian, ya, kemudian staf kantor dan sebagainya terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya operasional dan sifatnya teknis. Sedangkan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa saya punya visi adalah kalau nanti saya terpilih ya jelas bagaimana saya bisa menjadi seorang badan perwakilan anggota yang amanah, inovatif, dan solutif. Itu adalah 3 kata kunci yang saya pakai. Mengapa saya mengambil amanah, Bapak-Ibu sekalian? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan saat ini, banyak orang tidak jujur, banyak orang tidak loyalitas pada pimpinan, ya. Kemudian juga banyak orang yang tidak punya integritas, ya. Tampaknya sifat amanah ini masih harus muncul pada sifat BPA yang nantinya akan dipilih atau akan terpilih, di mana dia harus punya sifat bisa dipercaya, tidak khianat, Bapak-Ibu sekalian, karena dapat dipercaya itu kan akan mewakili seluruh anggota. Anggota itu anggota pemegang polis, juga mungkin menjadi perwakilan seluruh pemegang polis yang tadi disampaikan oleh moderator itu ada 72.000. Luar biasa, ini pemegang polis yang ada di Jawa Tengah dan juga di DIY. Dipercaya, utama, sifat Nabi, terutama Bapak-Ibu sekalian, jujur. Sekarang orang punya prinsip, ya, jujur ya angel, apa nih, ora jujur. Lah ini kadang-kadang, tidak jujur aja susah, apalagi jujur. Ini yang kadang-kadang juga jadi problem bagi kita. Loyalitas jelas, dan tadi saya sampaikan adalah memiliki integritas, itu yang sangat penting sekali. Kemudian yang kedua Bapak-Ibu sekalian, inovatif. Jadi seorang BPA itu harus punya hal-hal yang sifatnya baru. Bagaimana dia nanti bisa memperkenalkan sesuatu yang sifatnya baru, bersifat pembaruan. Karena kita melihat Bapak-Ibu sekalian bahwa Bumi Putra ini termasuk 12 asuransi terbaik di Indonesia. Betul ya, Pak Husen ya? Termasuk 12 asuransi terbaik Bumi Putra. Tetapi Bumi Putra berada di nomor 12. Bagaimana nih nomor 12 ini jadi nomor 1? Angka 2-nya dihilangkan. Ini tugas Badan Pertimbangan untuk bisa memberikan masukan kepada direksi nantinya, atau juga bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang operasional. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, tadi saya sampaikan, dan tadi Bapak Suliadi juga menyampaikan, koordinator pemasaran, ya, hiruk-pikuk Bumi Putra saat ini memang ada persoalan yang sangat serius. Benang ruwet ini harus segera diurai. Oleh sebab itu tidak ada kata lain bahwa seorang BPA itu harus solutif, bisa menyelesaikan masalah dan juga mencari jalan keluar. Karena permasalahannya itu sudah cukup banyak dan harus diurai satu persatu. Inilah yang menjadi dasar mengapa saya mengambil visi yang seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu menjadi badan perwakilan anggota Bumi Putra yang amanah, inovatif, dan solutif. Kemudian terkait dengan misi, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, sesuai dengan visi tadi. Jadi visi itu kan, misi itu adalah pengembangan daripada misi, Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama adalah mengembangkan prinsip amanah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Bumi Putra. Yang kedua adalah bagaimana nanti menyelenggarakan dan ikut menyehatkan Bumi Putra dengan langkah yang inovatif. Bisa dengan beberapa langkah-langkah pembaruan, ya, yang mungkin belum pernah dilakukan selama ini, tapi prinsipnya adalah bagaimana permasalahan Bumi Putra yang tidak sehat menjadi sehat, ya. Dan ke depan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemegang polis itu semakin banyak. Ini butuh inovasi, butuh keterampilan untuk bisa menciptakan hal-hal yang sifatnya baru. Kemudian yang terakhir, misi saya adalah bagaimana BPA nanti bisa berperan
dalam menyelesaikan semua problematika Bumi Putra secara solutif. Itu adalah misi saya. Sedangkan untuk program kerja saya atau program kerja Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan, yang akan saya lakukan pertama kali jika nanti saya terpilih jadi BPA adalah saya harus menghitung berapa jumlah aset yang dimiliki oleh Bumi Putra. Baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak. Jawa Tengah dan DIY, ini berapa ini kira-kira? Karena kita harus tahu jumlah kekayaan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak tahu berapa jumlah kekayaan kita bisa saja minder, ya, karena sebetulnya Bumi Putra itu, kalau dari informasi yang saya dengar, dari beberapa teman yang sudah lama di Bumi Putra itu, sebetulnya asetnya cukup banyak, tetapi tidak bisa produktif. Mengapa? Ya tadi, tidak ada pengambil keputusan tertinggi, yaitu belum ada BPA. Lalu sebab itu persis sekali bagaimana nanti Bapak Ibu pemegang polis ini, karyawan, ya staf pimpinan yang ada di Bumi Putra itu memilih BPA yang memang bisa memberikan pemikiran ke depan untuk mengatasi masalah dengan waktu yang sangat singkat. Ya, jangan sampai berlarut-larut, nanti akan membawa aspek dampak bukan hanya kepada pemegang polis, tetapi juga pada karyawan, ya, apalagi sampai seandainya nanti sudah terbentuk BPA, kemudian keputusannya itu justru tragis, dibentuk BPA, tapi justru keputusan tragis. Keputusannya misalnya begini, Bapak, nuwun sewu, Bumi Putra ditutup. Jangan sampai ini. Jadi saya nanti kalau terpilih sebagai BPA termasuk salah satu yang mengatakan Bumi Putra maju terus, pantang mundur, dan jangan sampai ditutup. Kenapa? Banyak karyawan, agen, supervisor, dan seterusnya yang menggantungkan nasib pada Bumi Putra. Gajinya, honoriumnya lewat Bumi Putra. Lah ini berapa jumlah kepala keluarga yang nanti akan PHK dan akan berpengaruh pada dampak aspek pekerja. Ini yang saya tidak mau, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian setelah saya tahu berapa jumlah aset yang dimiliki oleh Bumi Putra, maka saya akan melakukan penilaian kelayakan penjualan aset yang dimiliki Bumi Putra itu, mana saja yang perlu dijual, mana saja yang tidak perlu dijual, tetapi dia ditingkatkan produktivitasnya. Misalnya, ada rumah pejabat Bumi Putra atau rumah dinas yang sudah mangkrak. Itu enaknya piye yo, Bapak Ibu yo, kan begitu ya? Mau dikontrakkan, mau dijadikan tempat peristirahatan atau apa? Sebagai contoh ini yang paling mudah, kantor Bumi Putra perwakilan Jawa Tengah itu adalah salah satu pusat kantor yang sangat strategis, Bapak-Ibu sekalian. Samping kanan kirinya itu hotel semua. Luiskin dan ada satu hotel apa itu yang agak kecil bintang 2 itu. Jadi sayang itu kalau kantor Bumi Putra itu hanya untuk kantor saja dan disewakan untuk BRI, itu bisa pengembangannya nanti bisa untuk hotel. Bapak Ibu saya izin, saya punya pengalaman di Pegadaian. Saya adalah salah satu tim perizinan dari PT Pegadaian, kantor perwakilan Jawa Tengah, yang ikut mensukseskan berdirinya Hotel Pesona. Jadi Pegadaian itu punya lahan, Bapak Ibu, di Depok, Semarang itu kan. Itu bagaimana sih supaya aset itu tidak hanya untuk kantor Pegadaian, tapi bisa lebih produktif. Alhamdulillah. Sekarang Hotel Pesona bintang 3 karena ada kolam renangnya, Bapak sekalian, sudah punya pemasukan yang cukup produktif. Dan saya pernah menginap di sana juga bagus pelanannya, tidak hanya untuk kegiatan rapat-rapat dinas, penginapan-penginapan karyawan daripada PT
pegadaian, tapi justru banyak yang dari luar saja, juga dari luar. Jadi itu yang kedua. Jadi bagaimana saya nanti akan menilai kira-kira aset yang perlu dijual, yang tidak dari Bumi Putra itu yang mana. Nanti saya sebagai saya background saya teknik, Bapak Ibu sekalian. Jadi mesti akan ada orang yang akan melakukan apresial, menghitung kira-kira aset yang dijual ini bagaimana. Ada visible study mungkin secara singkatnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting adalah bagaimana mendorong percepatan pencairan klaim asuransi pemegang polis berdasarkan prioritas. Tadi disampaikan banyak sekali pemegang polis yang sudah habis tetapi belum bisa diklaim. Bisa saja Bapak Ibu sekalian, besok, lusa atau tahun depan saya termasuk yang menjadi korban. Karena saya juga punya pemegang polis di Bumi Putra, maka saya tidak mau hal ini terjadi dan ini harus segera diselesaikan. Jadi mendorong percepatan bagaimana pencairan klaim asuransi itu segera menjadi prioritas agar para pemegang polis itu merasa senang, nyaman, dan dengan itu dia akan getuk tular. Marketing yang paling bagus itu Bapak Ibu di samping marketing digital, itu adalah bagaimana orang yang sudah senang itu akan bercerita kepada orang lain, aku gilo nang Bumi Putra, ngene. Gitu. Bapak Ibu tadi saya sampaikan ada 12 asuransi terbaik di Indonesia itu kan yang nomor 1 itu kan, sebentar, tadi saya catat, saya sudah buka ini, Prudential, itu nomor 1, nomor 2 Allianz, Manulife, kok kabeh kok non sewu ya, itu punya konglomerat semua itu ya, kalau saya lihat itu ya. Nah, oleh sebab itu ini karena ini Bumi Putra ini sudah 103 tahun kalau tidak salah ya. Ini harus diselamatkan. Bagaimana caranya ya tadi? Ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menjadi nomor 1 dari nomor 12 tadi Bapak Ibu sekalian, memang harus perlu melakukan peningkatan branding Bumi Putra. Peningkatan branding itu ya salah satu jalan diantaranya adalah dengan pelayanan yang baik, prima, termasuk tadi marketing digital tadi. Bagaimana produk-produk Bumi Putra itu nanti bisa dipasarkan secara maksimal melalui berbagai media, dan tentunya ini tidak kalah penting. Kalau brandingnya meningkat, jumlah polisnya meningkat, otomatis kesejahteraan karyawan langsung, Bapak Ibu sekalian, masuk itu. Karyawannya gajinya tambah, insya Allah ya, bismillah, ya, bawah tambah, ya yang atas insya Allah, pasti insya Allah akan demikian juga. Karena saya punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian, saya adalah salah satu pendiri Universitas Muhammadiyah Semarang. Tahun 99, Unimus itu tidak punya apa-apa, Bapak Ibu sekalian, hanya dompleng di kantor PWM Jawa Tengah untuk ruang kuliah. Sekarang Unimus sudah punya 16,4 hektar, mahasiswanya sudah hampir 10.000, Bapak Ibu sekalian, dan asetnya luar biasa. Dan ini kita sedang membangun rumah sakit Universitas Muhammadiyah Semarang. Artinya apa? Bahwa dengan kemampuan dan keinginan keras kita, insya Allah semuanya akan bisa tercapai. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah menyampaikan, sebagai contoh tadi kan PT Pegadaian itu punya lahan, tidak dimanfaatkan, kemudian ada satu divisi namanya adalah divisi investasi yang memikirkan, ya termasuk BPA tugasnya begitu tadi, bagaimana nanti ada semacam pemasaran kepada para investor. Kita punya beberapa lahan, punya beberapa aset yang tidak bergerak, yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas aset Bumi Putra itu sendiri, yaitu bagaimana investor itu tertarik dan dengan perjanjian di atas kertas tertentu, ya itu bisa menghasilkan pundi-pundi rezeki bagi Bumi Putra, dan secara tidak langsung dan secara langsung akan meningkatkan pendapatan Bapak Ibu sekalian, dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah bisa menambah
saham ya, atau apa ya, kekayaan yang dimiliki Bumi Putra. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata saya yang salah dan ada yang keliru, mohon dimaafkan karena kekhilafan saya. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mungkin aplaus buat Bapak Dr. Insinyur Bagus Irawan SDM SIFM. Bisa dibuka mood-nya kemudian aplaus. Terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya calon tetap urutan ketiga. Kami persilakan yang terhormat Bapak Haji Abdul Baki SH SP0. Sudah on kamera? Sudah. Oh, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak Haji Abdul Baki SH SP0, saya perkenalkan profil singkat ya Pak. Untuk kandidat berikutnya, beliau adalah Bapak Haji Abdul Baki SH SP0, lahir di Pekalongan, tanggal 16 Maret 1965. Profesi beliau seorang PNS. Alamat beliau di Pekajangan, Gang 20, Rep 03 RT 26, Kecamatan Gedung Muni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pendidikan beliau S1-nya di UI Fakultas Hukum, jurusan Perdata. Kemudian spesialis notariatnya di Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum. Aktivitas beliau saat ini sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pekalongan, Pak Haji. Mari kita ikuti perkenalan dan paparan visi misi beliau kepada Bapak Haji Abdul Baki SH SP0. Waktu kami persilahkan Bapak 10 menit ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para korwil dari Bumi Putra dan juga moderator serta para peserta di dalam Summeting ini dan juga para calon ya yang saya hormati. Saya lengkapi tadi bahwa saya menjadi PNS itu adalah dari tahun 1996 Departemen Penerangan. Kemudian saya di 1999 saya diangkat menjadi Lurah Pekajangan. Kemudian saya di tahun 2011 saya di bidang perdagangan di Sprindam. Kemudian mulai tanggal 20 Maret 2020 pas pandemi saya diangkat sebagai Kepala Dinas itu untuk melengkapi yang tadi. Dan saya kira tadi berdua itu sudah luar biasa karena persiapannya yang luar biasa. Nah, kebetulan kami tadi siang saya orek-orek saja apa nanti yang akan saya sampaikan. Itu saya betul-betul memang Bumi Putra kan belum mengenal secara mendalam karena saya hanya mengenal kulit daripada Bumi Putra. Nah, namun begitu saya ya mencoba berpartisipasi ikut juga untuk ya ibadah lah, sebagian dari ibadah untuk bagaimana Bumi Putra itu ke depan ataupun bagaimana kita akan menentukan ke depan. Bahwa visi kami adalah bagaimana terwujudnya kepastian di Bumi Putra. Kita melihat bahwa perjalanan Bumi Putra ini kita melihat semua trust untuk Bumi Putra turun sangat di bawah. Sehingga saya, karena apa?
karena tidak ada kepastian. Nah, kami ingin di visi ini ada kepastian di Bumi Putra. Nah, untuk mendukung itu tentunya kita ada misinya. Kita tentukan bagaimana keberlanjutan Bumi Putra itu sendiri. Nah, nanti kita tentukan. Nah, tentunya itu di dalam rapat-rapat di BPA. Kemudian memastikan status Badan Hukum Bumi Putra yang sementara ini kan mutual. Ternyata di dalam perjalanannya banyak kendala karena badan hukum tersebut. Kemudian kita memastikan nasib daripada nasabah Bumi Putra itu mau dibawa kemana. Itu bagian dari misi kita. Dan mewujudkan tata kelola Bumi Putra yang transparan, akuntabel, profesional, dan dipercaya. Kemudian program-programnya apa? Itu uraian saya, itu kita verbal nasabah Bumi Putra. Karena banyak yang putus di tengah jalan. Karena keadaan situasi Bumi Putra yang tidak bisa menyelesaikan klaim, banyak yang di tengah jalan memutuskan. Itu sehingga kita perlu verbal nasabah. Kemudian juga diadakan audit publik secara menyeluruh, termasuk kalau perlu audit forensik, sehingga kita melihat kejelasan ada unsur-unsur apa sih di Bumi Putra. Pemberkasan dokumen penting, kita melihat perjalanan Bumi Putra itu seperti apa. Kenapa kok sampai terjun payung yang luar biasa, bahkan tanpa payung. Kemudian kita setelah itu berkenan, nah memang saya tidak mempersiapkan dengan baik. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Bapak Haji Abdul Baqi SH Espenot. Aplaus buat beliau mungkin Bapak Ibu semuanya. Luar biasa, 3 calon tetap dari keluarga besar Bumi Putra di Dapil 6 itu luar biasa semua, saling melengkapi semua, dan tidak kita sangka ternyata informasi dan pengetahuannya tentang perusahaan kita juga luar biasa menguasai, dan sebagaimana program, visi, misi beliau, dan harapan dan doa beliau juga, semuanya baik semuanya, ingin membawa Bumi Putra ke arah yang lebih baik, dan paling utama adalah menyelamatkan hak para pemegang polis. Terima kasih Bapak, Ibu, para calon tetap anggota BPA Dapil 6.